Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi Taurata Zabur wa fataha fihi abwabal jinani wa hayya'a ma fiha minan na'imi wal wildani wal kusur wa aghlaqa abwaban nirani 'anil mu'minina wa a'addaha likulli musyrikin wa kafur wa parada siyamahu wa da'afa li shaimihil ujur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad rasuluhu sayyidul anbiya'i war rusul. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di Jumat pertama di bulan suci Ramadan, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai tanda rasa syukur kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan satu nikmat yang sangat besar yang tidak mungkin ini nikmat diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya, yaitu nikmat di mana kita dikasih dan diberikan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, sehingga sekelas Nabi Allah Musa alaihi salam yang memiliki predikat kalimullah, nabi yang diberikan satu sebutan hamba Allah yang diberikan kemampuan untuk bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Sekelas Nabi Allah Musa masih bermunajat kepada Allah, berharap kepada Allah agar Nabi Allah Musa ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa Nabi Allah Musa ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata jawabannya satu. Beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa beruntung? Karena umat Nabi Muhammad diberikan satu keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, untuk itulah Bapak, Saudara, kaum muslimin, kita
yang tak pernah minta dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu dikatakan khiyarun min khiyarin, pilihan dari segala pilihan. Nabi Allah pilih menjadi 300 rasul. Dari 313 rasul Allah pilih menjadi 25 rasul. Dari 25 rasul dipilih lagi menjadi 5 yang kita sebut dengan ulul azmi. Nabi yang punya predikat ulul azmi, ulus sobri. Nabi yang memiliki kesabaran di dalam berdakwah kepada umatnya. Terpilih lagi dari ulul azmi menjadi 2 yang disebut dengan Khalilullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpilih kembali ya menjadi nabi yang paling istimewa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu baca setiap saat, setiap waktu, tak pernah henti-hentinya. Beliau adalah khiyarun min dari segala. Sebagai umatnya pun termasuk khairu ummah, umat yang terbaik. Kita harus mensyukuri ini Ramadan Allah kasih hanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal-awal pada kesempatan yang sangat mulia ini saya sampaikan, yuk kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Tiada hari, tiada waktu kecuali kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saya baca dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kemuliaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka niscaya umatku, kita semuanya berharap kepada Allah agar dalam 1 tahun ini dijadikan sebagai bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut dengan istilah Syahrus Syam. Ramadan juga disebut dengan istilah Syahrul Qiyam. Dan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Yang pertama, Ramadan disebut dengan Syahrus Syam. Artinya apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini, di siang harinya, kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah enggak bilang ya ayyuhan nas. Ini istimewa. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Allah tidak memanggil dengan kata-kata wahai segenap manusia. Tidak. Tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman istimewa Bapak Saudara. Enggak sembarangan. Makanya siapa yang mengaku beriman terpanggil. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dimaksud kalau kita baca tafsir ini adalah kutiba maknanya purido.
diwajibkan berpuasa, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Sebagaimana juga umat-umat yang lain diwajibkan untuk berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan namanya. Jadi kalau puasa Ramadan hanya buat umat Nabi Muhammad, buat kita. Tujuannya kita puasa Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun, tidak lain supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita selalu terus melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Jadi artinya dengan kita puasa 1 bulan suci Ramadan, tujuan akhirnya apa? Menjadi manusia bertakwa. Karena dengan Ramadan kita selalu terpanggil. Masya Allah Bapak, Saudara, kalau kita lihat kadang-kadang kita selalu urusan kita dengan dunia. Dunia lagi. Seringkali kita alpa mikirin akhirat. Seringkali kita lupa mikirin untuk ibadah. Hal salah satu tujuan kita hidup di dunia. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada saya. Nah, pada saat masuk bulan suci Ramadan kita terpanggil. Banyak orang-orang yang selama ini 11 bulan lupa dengan Allah. Banyak orang-orang yang kadang-kadang jauh dari masjid, lupa dengan masjid, lupa untuk sholat, lupa untuk ibadah, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi alhamdulillah, masuk Ramadan mereka terpanggil. 11 bulan dia sadar, seringkali meninggalkan perintah Allah, jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari ibadah. Tapi masuk Ramadan mereka akhirnya menyadari. Banyak saudara-saudara kita yang baru kenal dengan masjid. Banyak saudara-saudara kita yang baru kenal dengan musola. Ini kenapa? Karena manfaat Ramadan. Mereka terpanggil. Nah makanya Masya Allah ini sangat kita syukuri. Alhamdulillah dengan Ramadan kita dipersatukan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Masjid di bulan Ramadan setiap 5 waktu penuh. Zuhur jamaahnya banyak. Asar. Apalagi maghrib. Semua kalau udah jam 5:30 pasti tujuannya melihat waktu. Kenapa? Nunggu azan maghrib. Yang selama ini kadang-kadang mereka lupa dengan waktu sholat. Sekarang bukan lagi dia lupa, jadwal sholat ada di kamarnya masing-masing. Masya Allah, betapa nikmatnya bulan suci Ramadan. Mereka tahu jadwal sholat yang 5 waktu, yang selama ini kadang-kadang sering ditinggalkan, sering sholat di akhir waktu. Tapi selama bulan Ramadan mereka berusaha untuk sholat di awal waktu. Apalagi yang saya katakan tadi, waktu maghrib adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua, Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Bulan di mana malam harinya kita disunnahkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan Qiyamul Lail. Di antaranya kita laksanakan sholat tarawih. Mari Bapak, Saudara, jangan sampai kita tinggalkan waktu kita di malam hari untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Minimal sholat sunnah tarawih. Kenapa? Karena sholat sunnah tarawih ini hanya kita bisa laksanakan di bulan suci Ramadan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya.
Bahkan kita usahakan sampai malam yang terakhir. Sehingga kita yakin benar kalau kita bisa melaksanakan sholat tarawih ya setiap malamnya daripada bulan-bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan satu malam yang sangat istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Yang nilainya kalau kita ibadah khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. Ketika ditanya memangnya berapa tahun 1000 bulan? Itu kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Usia kita belum tentu alokasi sampai 83 tahun. Tapi kalau kita ibadah di bulan suci Ramadan, kita hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Minimal sholat tarawih, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Insya Allah sama kita seperti ibadah 83 tahun. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang merupakan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang menjadi nilai ibadah dengan sebab membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan, kenapa banyak umat Islam, hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita di mana-mana banyak yang membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan itu adalah di mana Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Makanya yuk, ya di dalam bulan Ramadan ini kalau bisa kita buat program Khatmul Quran. Kita buat supaya selama 1 bulan Ramadan ini kalau bisa kita bisa menghatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Tentunya kita selalu berusaha. Kita bagi waktu-waktu kita sehingga dalam 1 hari minimal kita bisa membaca 1 juz. Sehingga Ramadan kalau seandainya ada 29 atau 30 hari, maka insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Semua banyak saudara-saudara kita kadang-kadang baru 3 hari aja udah hatam Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita 1 minggu sudah menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masa kita 1 bulan ya nggak bisa menghatamkan Al-Quran? Nah ini ayo kita usaha. Kita buat program. Ini masih baru saya sampaikan. Masih tanggal 4 di bulan suci Ramadan. Masih banyak. Masih 26 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kita buat program, ya insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Sangat istimewa Bapak Saudara. 1 huruf yang kita baca itu nilainya 10. Bahkan sampai lebih. Kata Sayyidina Ali sampai 100 ya kebaikan dari 1 huruf yang Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita bisa menghatamkan, ribuan malaikat akan hadir pada saat kita membaca Khatmul Quran. Pada saat kita membaca doa Khatmul Quran, ribuan malaikat akan hadir mengaminkan. Nah, untuk itulah makanya dalam kesempatan yang sangat istimewa ini saya sampaikan Ramadan begitu penting buat kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan disebut dengan Syahrul Siam. Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Dan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kekuatan, taufik dan hidayah sehingga Allah berikan kesempatan yang sangat istimewa ini untuk ibadah, untuk selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
kita isi Ramadan dengan memperbanyak, yaitu membaca Al-Quran. Di samping kita bersedekah, kita berinfak, kita membaca selawat, kita membaca zikir, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa dan harapan-harapan kita. Saya kira ini Bapak Saudara khutbah Jumat pada kesempatan minggu pertama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hazihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu